Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Di tengah hutan bambu ungu yang hening dan anggun, Shihao duduk bermeditasi. Di hadapannya terbentang dua jalan meneruskan kultivasi kuno atau mengikuti metode dunia modern. Ia tak ingin memilih salah satu. Ia ingin keduanya, menggabungkan kekuatan lama dan baru demi menjadi tak tertandingi. Keinginannya bukan semata ambisi. Ini soal bertahan hidup di dunia yang makin ganas, terutama dengan munculnya kekuatan asing yang menelan era-era besar sebelumnya. Shihao ingin cukup kuat untuk melindungi dunia dan orang-orang yang dicintainya. Benih misterius yang ia miliki, belum matang, masih dibalut kekacauan primal, menjadi fokusnya. Ia tak tahu pasti potensi benih ini, tapi berharap bisa menyatukannya ke tubuhnya, menjadikannya dasar dao yang unik. Untuk memperjelas jalannya, ia menemui Penatua Agung, seorang figur aneh yang tinggal di rawa sederhana, memancing dengan obat suci sebagai umpan. Anehnya, yang tertangkap malah seekor kura-kura berkepala harimau, makhluk langka bernama kura-kura harta karun oktadik. Tapi itu bukan tujuannya. Ia memancing sesuatu yang lebih besar dari dalam gua bawah tanah yang diyakini menyimpan rahasia besar. Shihao mengutarakan keinginannya untuk menguasai dua jalur kultivasi sekaligus. Penatua Agung menanggapinya dengan sorot mata tajam, lalu mengungkapkan alternatif yang mengguncang. Jadikan tubuhmu sendiri sebagai benih dao. Tanpa pohon surgawi, tanpa biji kuno, tubuhmu adalah dasar kekuatan. Namun, ini bukan jalur biasa. Banyak tokoh hebat zaman dahulu gagal total, mati, lumpuh, atau hilang arah. Shihao pun terdiam, merenung dalam. Jalannya akan penuh risiko, tapi dia tak berniat mundur. Jika ingin mengubah takdir dunia, ia harus menjadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, sumber kekuatan itu sendiri. Di masa lalu yang gemilang, para jenius besar bermunculan, namun satu demi satu gugur di jalan menuju puncak. Jalan itu kini retak dan berbahaya, ditinggalkan oleh mereka yang pernah mencoba melaluinya. Energi abadi tampak menggoda di ujung jurang, namun siapapun yang mencoba mencapainya jatuh tanpa jejak. Shihao merenung. Di tengah harapannya untuk melampaui semua, ia dihadapkan pilihan sulit. Apakah ia akan mengambil jalan rusak ini, jalan yang telah menelan begitu banyak harapan dan nyawa? Tetua Agung berkata, jalan ini adalah satu-satunya pilihan bagi mereka yang tak memiliki benih yin yang atau all dao tree. Meski penuh risiko, hanya jalan inilah yang bisa membawa Shihao melampaui batas biasa. Dengan mata penuh tekad, Shihao memilih untuk maju. Lebih baik binasa dalam perjalanan menuju keagungan, daripada hidup sebagai tokoh biasa yang mudah dilenyapkan di medan perang. Tetua Agung tersenyum puas, ia pun memberinya kitab batu giok kuno berisi pengetahuan tentang metode tubuh sebagai benih. Jalan ini memang asing dan sulit, namun perlahan, metode-metode dari zaman dahulu mulai bermunculan, termasuk pengalaman para jenius yang mendahuluinya. Shihao mempelajarinya selama 3 hari penuh. Ia tahu jalan ini akan menuntut segalanya, jiwa, raga, dan keyakinannya. Namun, rasa takut tidak lagi menghalanginya. Untuk memperbesar peluangnya, Tetua Agung menyiapkan bahan-bahan langka dan memberitahu bahwa hanya 2 bahan harus dicari sendiri. Bambu dewa penangkal jahat dan buah musim semi kuning. 2 benda langka yang dikabarkan ada di satu lokasi tersembunyi. Tempat itu, menurut Tetua Agung, adalah langkah awal menuju terobosan besar. Di sanalah tubuh Shihao akan ditempa ulang, dan jalan rusak ini akan mulai ia lintasi dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan gagal, ujar Shihao penuh semangat. Tetua Agung terdiam sejenak, lalu mengungkapkan bahwa ia sendiri pernah menapaki jalan ini, namun gagal. Ia masih hidup hanya karena kesempatan langka yang menyelamatkannya. Maka ia menaruh harapan pada Shihao agar tidak mengulangi tragedi masa lalunya. Danai saja mereka punya bunga harmonisasi dao, tanaman surgawi yang dapat menyatu dengan dao dan menjamin keberhasilan, semuanya akan lebih mudah. Namun bunga itu hanya muncul 1 kali sejak zaman kuno. Shihao mendengar tentang bunga penyelarasan dao, tanaman legendaris yang konon bisa langsung menyatu dengan dao,
bahkan efektif bagi para kaisar agung. Namun, hanya ada satu yang pernah disebut dalam sejarah, dan bahkan itu pun hanya dari catatan seorang immortal sejati di masa lalu. Legenda belaka tanpa jejak nyata. Meski penasaran, Shi Hao tak menggantungkan harapan pada bunga itu. Ia percaya jalan menuju pencerahan sejati hanya bisa dicapai melalui pengalaman pribadi dan kekuatan sendiri. Tetua Agung mengungkap petunjuk samar dari ukiran batu kuno. Setengah jalan menuju keabadian di 9 lapisan dunia bawah. Sebuah petunjuk kontradiktif yang menandakan tempat luar biasa berbahaya. Tak melanjutkan pembicaraan soal bunga, Tetua Agung malah memberikan metode memukul tulang, cara penguatan tubuh dari dalam, fondasi awal total untuk teknik kultivasi tubuh tingkat tinggi. Meski awalnya meremehkan, Shi Hao tersadar bahwa ia hanya mengandalkan bakat, bukan pelatihan sistematis. Tak hanya itu, ia juga menerima metode penempaan pikiran, teknik langka untuk memperkuat roh primordial. Meski tak lengkap, bagi Shi Hao yang berada di alam dewa surgawi, itu sudah sangat berharga. Setelah mempelajari keduanya selama 10 hari, ia berangkat sendirian menuju Immortal Mount untuk mencari bahan langka seperti bambu, penangkal jahat, dan buah mata air kuning. Tetua Agung tak mengantar, ini adalah ujian. Di surga tak terukur, ia menjelajahi kota demi kota, mencicipi dunia fana yang sudah lama ia tinggalkan. Namun tujuannya jelas. Di tengah belantara ribuan li jauhnya, Shi Hao akhirnya menemukan gunung tersembunyi yang hanya bisa dilihat dengan ubin giok khusus, Immortal Mount. Mendaki gunung itu seperti menghadapi langit yang runtuh. Setiap langkah terasa seperti menanggung bintang-bintang yang jatuh. Ribuan langkah didakinya selama setengah bulan. Darah mengalir, tulangnya retak. Namun ia terus maju, menyalakan 3 helai energi abadi untuk mendobrak tekanan. Akhirnya, ia mencapai puncak 10.000 zang. Di sana, matahari terbit membawa cahaya keemasan, dan suara lonceng dari balik awan membuat dunia terasa tercerahkan. Sebuah kuil kuno emas berdiri agung, kuil yang ditangguhkan, hanya tampak bagi mereka yang memiliki karma. Namun kejutan terbesar adalah pemandangan di depan kuil. Banyak sosok duduk diam, bermeditasi. Mereka bukan manusia biasa, tubuh mereka memancarkan aura yang membuat Shi Hao ingin bersujud. Beberapa seperti pejuang purba, yang lain seperti dewa perang dalam baju zirah abadi. Mereka tak bergerak, seperti fosil abadi. Namun, ketika diska surgawi Shi Hao muncul, api abadi di belakangnya menyala, menerangi dan mengukir jejak dao dari sosok-sosok itu. Shi Hao berdiri di ambang rahasia besar. Di antara legenda, kekuatan, dan ujian yang membentuknya menjadi legenda baru. Kesadaran Shi Hao yang tajam segera menangkap cakram surgawi di belakangnya, memantulkan siluet para tokoh misterius. Mereka bukan orang biasa, jejak para penguasa Dao Agung dari zaman purba yang pernah mendiami kuil ini. Suara nyanyian sakral menggema, menggetarkan jiwanya. Dengan langkah pelan, Shi Hao berjalan menembus tekanan luar biasa yang bisa meremukkan tubuh siapapun. Tulangnya berderak, tubuhnya hampir ambruk. Tapi dia tidak mundur. Di depan kuil emas yang sakral, ia duduk, berusaha menyatu dengan kekuatan kuno ini. Saat meditasi dimulai, penderitaan pun datang. Tulangnya remuk satu persatu, sendi-sendinya terlepas, sum-sum emasnya mengalir keluar. Namun, di balik rasa sakit itu, kesadarannya makin tajam. Ia mendengar nyanyian surgawi, mempelajari hukum-hukum Dao Agung yang disimpan para dewa perang kuno. Tubuhnya ditempa ulang. Teknik pemukul tulang yang diwariskan Tetua Agung aktif otomatis, membangun kembali tubuhnya dari kehancuran mutlak. Batu-batu kuil menyala, aura suci memenuhi udara. Perlahan-lahan, Shi Hao menyatu dengan tempat itu, seolah menjadi bagian dari peninggalan para dewa perang. Di kejauhan, kapal perang muncul membawa murid-murid dari kedua akademi besar. Beberapa yang memiliki 3 helai energi abadi mencoba mendekat. Mereka terpana ketika mengenali sosok Shi Hao yang diselimuti cahaya keemasan. Benarkah itu Huang? Seru mereka tak percaya. Shi Hao telah menjadi mitos hidup sejak mengalahkan 9 Netherworlds. Bahkan para tetua akademi merasa kagum pada pencapaiannya kali ini. Mereka sadar hanya segelintir orang, seperti Little Sky King, yang pernah berhasil mendekati wilayah ini. Beberapa hari berlalu, banyak murid tidak sanggup bertahan dan pergi.
Namun Shihao tetap di sana menghadapi penyempurnaan tubuh hingga ke akar. Tubuhnya ditempa ulang, tulangnya menjadi putih bersinar. Dagingnya seakan terbakar, tapi rohnya melampaui neraka itu. Ketika Shihao membuka mata, ia melihat Putri Yaoyue juga bertahan. Wajahnya pucat, tapi ia tetap teguh. "Kamu tangguh," katanya lirih. "Kita bertemu lagi," jawab Shihao tersenyum. Setelah menerima pujian dari para monster tua akademi, Shihao meninggalkan kuil kuno. Ia melangkah ke sebuah jalan batu yang membentang di kehampaan, jembatan menuju alam rahasia. Namun jalan itu tak mudah. Banyak kultivator terjebak dalam kegilaan, terpengaruh oleh fragmen jiwa para pahlawan kuno yang menghuni tempat ini. Shihao tetap tenang. Tujuannya jelas, menemukan bambu penangkal jahat sebelum tubuhnya pulih sempurna, untuk menyempurnakan dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Shihao menapaki jalan menggantung di langit, mengarah ke Immortal Mount. Di sekitarnya, kabut halus dan air terjun emas menciptakan suasana surgawi. Tapi tak semua indah. Para murid dari dua akademi jatuh dalam penderitaan, diganggu oleh roh-roh heroik yang menekan jiwa mereka. Ada yang menangis gila, ada yang merintih, dan hanya segelintir yang tetap sadar. Namun, Shihao melangkah tenang. Roh-roh heroik yang menyerangnya langsung ditekan oleh darah emasnya. Tubuhnya bagai naga surgawi, aura tak tertandingi, menghalau gangguan spiritual. Ketika roh kuat menyerang dengan pedang cahaya, bahkan itu pun ditahan oleh pedang abadi-abadi miliknya. Senjata misterius yang bahkan membuat roh heroik ketakutan. Salah satu roh itu berubah menjadi sosok rusa, seolah dulunya makhluk luar biasa. Shihao mencoba menangkapnya, namun ia lenyap, menyisakan pertanyaan besar. Mereka yang sadar mulai mengenali Shihao, terkejut betapa dia tetap tak terpengaruh. Mereka yang dulu berseteru dengannya pun terdiam, menyadari perbedaan kekuatan yang begitu jauh. Shihao tak menggubris mereka, hanya terus maju, menuju pintu gunung, menuju wilayah terdalam Immortal Mount. Gerbang batu raksasa dijaga oleh domain kuat yang menghambat semua orang. Bahkan murid elit dengan energi abadi tak bisa menembusnya. Tapi Shihao, dengan darahnya yang mendidih dan kekuatan mutlak, membuka jalannya sendiri, memaksa orang lain menyingkir, memecah formasi, dan melangkah masuk. Di dalam, dia menemukan aura damai, sinar warna-warni surgawi yang memasuki tubuhnya. Tapi ketenangan itu tak lama, seekor burung roh heroik menyerangnya, tapi lari saat melihat pedang abadi-abadi. Lalu muncul sosok petani tua misterius dengan sekop di tangan. Ternyata, dia hanyalah gambar yang diukir seseorang di masa lalu, yang hidup karena spiritualitasnya berkembang seiring waktu. Ia menjaga tempat ini dan memberi peringatan. Setiap yang maju akan menghadapi ujian sesuai tingkat kekuatan mereka. Shihao tak gentar. Ia bertanya tentang bambu surgawi penangkal jahat, dan si petani menjawab bahwa masih ada yang belum ditemukan. Shihao pun melangkah lebih dalam, hingga melihat sebuah pohon putih menyilaukan di puncak gunung. Cahaya suci memancar darinya. Petir kekacauan meledak di sekelilingnya. Itu bambu surgawi penangkal jahat paling kuno, seru petani itu. Wujud suci yang telah lama tersembunyi akhirnya muncul. Itu saja spoiler untuk episode 247 dari Donghua series Perfect World.